Baik, kita kembali lagi ke dalam eh, perkuliahan untuk mata kuliah pola pikir digital. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 ya, di mana sampai pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang internet dan juga tentang literasi digital ya, di mana nantinya dapat membantu wawasan Anda agar bisa memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi informasi dengan baik, sehingga Anda bisa ya punya pola pikir yang kritis dalam melihat dan mencerna suatu informasi yang Anda dapatkan, terutama dari internet. Nah, hari ini dan mungkin untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan berfokus untuk membahas tentang teknologi-teknologi di bidang informasi. Ya, mungkin saja teknologi yang kita bahas itu adalah teknologi yang mungkin sudah pernah Anda pakai ataupun yang sudah sering Anda pakai, begitu. Tapi tidak masalah, kita akan bahas konsepnya ya, sehingga wawasan Anda bisa bertambah ya, lebih banyak lagi wawasannya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu bisa menjadi tahu, yang sudah tahu bisa menjadi tambah pengetahuannya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya mesin pencarian informasi atau mungkin yang lebih kita kenal sebagai search engine begitu. Nah, aplikasi ini sangat penting ya, terutama jika kita ingin mencari informasi khususnya di internet secara online. Nah, kalau kita ingin mencari suatu informasi di internet, biasanya kita akan sangat memerlukan yang namanya mesin pencari informasi. Ya, tujuannya apa? Tentunya adanya mesin ini itu dapat mempermudah kita dalam mencari suatu informasi di internet. Nah, mungkin kita akan coba lihat dulu ya, latar belakang kenapa ada mesin pencari informasi begitu. Oke, nah itu topik untuk hari ini. Jadi saya akan sedikit bercerita ya. Saya minta waktunya kurang lebih sekitar 1 jam ya untuk dapat bercerita tentang mesin pencarian informasi. Oke, nah kita lihat dulu latar belakangnya ya. Kenapa ada mesin pencarian informasi? Nah kita tahu bahwa minggu lalu kita sudah membahas bahwa internet itu zaman sekarang penggunanya sangat banyak ya, di mana salah satu manfaat dari internet, dampak positifnya adalah kita bisa mencari suatu informasi, di mana informasi di internet itu jumlahnya bisa sangat banyak. Apapun ada di internet, ya. Kita sudah bahas itu kemarin bahwa internet itu punya berbagai macam informasi yang bisa kita manfaatkan, tergantung bagaimana kebutuhan kita. Nah, cuman yang perlu kita lihat adalah makin lama informasi di internet itu ya pastinya makin besar ya. Pas awal-awal kemunculan internet mungkin saja jumlah informasinya tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang bisa saja ada miliaran informasi ataupun triliunan informasi. Atau kalau boleh saya bilang, jumlah informasi di internet itu bisa saja tidak terhitung jumlahnya karena sangat banyak. Mau ngitungnya pun malas. Gitu. Nah, berangkat dari situ timbul masalah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya karena banyaknya jumlah informasi di internet. Sedangkan kalaupun kita mencari informasi, kita tidak ingin mencari seluruh informasi tersebut. Paling kita hanya membutuhkan informasi spesifik saja yang relevan dengan kebutuhan kita. Nah, kalau kita ingin mencari suatu informasi yang spesifik, dari sekian banyaknya informasi yang beredar ya di internet, itu pasti akan sulit. Bukan hanya sulit, mungkin saja butuh waktu yang lama untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ibaratnya seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Jika kita menggunakan cara yang tradisional ya mencari atau melihatnya satu-satu gitu dari seluruh informasi yang ada, pasti mau berapa tahun pun nggak akan ketemu gitu. Ya, nah berangkat dari sini ya kita berarti membutuhkan suatu mekanisme di mana nantinya kita bisa mendapatkan informasi yang akurat sesuai kebutuhan kita dan juga kita bisa mendapatkannya dengan cepat. Nah, berangkat dari situ, ya, berangkat dari latar belakang seperti itu, ya, muncullah solusi. Ya ternyata, ya bagaimana kalau ada suatu mekanisme
untuk membantu mempermudah dalam pencarian informasi. Nah, dari masalah ini muncullah yang namanya suatu mesin pencarian informasi atau sebuah search engine yang digunakan untuk membantu mempermudah kita ketika mencari suatu informasi tertentu di internet, di mana jumlah informasinya itu yang jumlahnya sangat banyak sampai nggak bisa kita hitung. Nah, tujuannya itu ya. Nah, namun sebelum kita bahas lebih jauh tentang fungsi dari suatu search engine, ya, fungsi dari suatu mesin pencari informasi, kita coba lihat dulu kayak gimana sih definisi mesin pencari informasi berdasarkan suatu literatur tertentu. Ya, jadi biar kalian ada pemahaman ya secara definisi apa sih itu search engine, apa sih itu mesin pencari informasi. Nah, kita coba lihat definisinya. Nah, berdasarkan literatur itu mesin pencari informasi dikatakan sebagai suatu program yang memiliki kemampuan dalam mencari konten informasi di dalam internet berdasarkan basis data yang disediakan oleh pihak penyedia layanan pencarian informasi dengan menggunakan bantuan suatu kata kunci. Nah, jadi di sini kita bisa bilang bahwa sebenarnya mesin pencarian informasi itu adalah suatu basis data yang besar, ya, program basis data yang besar yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan informasi itu berasal dari internet. Jadi seluruh informasi di internet itu sebenarnya sudah dimiliki atau dengan suatu cara tertentu disimpan ke dalam basis data yang dimiliki oleh penyedia mesin pencarian informasi. Jadi masing-masing mesin penyedia layanan mesin pencarian informasi itu punya basis data tersendiri yang menyimpan indeks dari setiap informasi atau konten informasi yang beredar di internet. Dan kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan satu kata kunci. Nah, itu mesin pencarian informasi secara definisi. Nah, di sini yang perlu kita tahu juga bahwa kalau kita berbicara tentang mesin pencarian informasi, itu sebenarnya ada suatu program komputer atau suatu ya aplikasi yang berbasis dengan pemanfaatan teknologi online. Dengan kata lain, kita baru bisa pakai jika kita sudah terhubung dengan yang namanya koneksi internet. Jadi kalau kita sedang online, baru kita bisa pakai atau manfaatkan mesin tersebut. Kalau lagi offline atau tidak tersambung dengan internet, maka kita tidak bisa pakai. Begitu. Oke, nah itu ya. Sehingga kenapa kita baru bisa memanfaatkan ya beberapa mesin pencari informasi ketika dia terhubung dengan internet, ya karena memang dia itu merupakan salah satu bentuk teknologi online ya yang membutuhkan suatu jaringan internet untuk bisa bekerja dengan lancar. Oke. Nah, itu secara definisi. Nah, berikutnya kita coba lihat lebih jauh apa saja fungsinya. Nah, secara fungsi sebenarnya dari berbagai literatur, fungsi utamanya itu ada dua sebenarnya. Cuman nantinya akan saya tambahkan satu fungsi lagi yang zaman sekarang banyak digunakan, ya, baik itu oleh individu ataupun oleh suatu organisasi. Nah, yang pertama fungsinya apa? Yang pertama fungsi dari mesin pencarian informasi adalah mengindeks suatu halaman atau suatu konten informasi yang ada di internet. Nah, jadi fungsinya adalah untuk mengumpulkan apa saja informasi-informasi yang baru atau yang tersebar di internet. Dikumpulkan kemana? Dikumpulkannya dia disimpan ke dalam basis data milik si penyedia layanan mesin informasi tersebut. Nah, kenapa ini dilakukan? Ya kita tahu bahwa setiap harinya ada banyak sekali informasi yang muncul di internet, yang diupload oleh orang-orang ataupun pengguna internet. Baik itu berupa video, baik itu berupa gambar, artikel, atau mungkin suatu web, dan lain sebagainya. Banyak sekali bentuk informasi yang baru. Begitu. Nah, jika informasi tersebut tidak diindekskan, tidak disimpan datanya, ya biasanya berupa suatu hyperlink gitu yang disimpan sebagai suatu indeks untuk mengacu di basis data milik penyedia mesin layanan informasi. Nah, kita biasanya nggak akan bisa mengaksesnya gitu, ya. Nggak akan bisa mengakses ke informasi tersebut. Nah, tujuannya ya ini, ya, membantu mengindeks apabila ada informasi-informasi baru yang mungkin saja tidak tersedia di dalam basis data sebelumnya. Nah, sehingga kita bisa melengkapi, sehingga
penyedia layanan pencarian informasi tersebut bisa melengkapi basis datanya untuk memberikan kenyamanan atau kelengkapan informasi bagi penggunanya. Nah, itu fungsi yang pertama, ya, sebagai pengindeks suatu konten informasi di internet. Nah, fungsi yang kedua, ya, tentunya namanya juga mesin pencarian informasi, ya, fungsi kedua adalah menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna mesin tersebut. Di mana informasi yang akan diberikan itu bergantung dengan kata kunci yang dimasukkan oleh penggunanya. Jadi dia akan memberikan atau menyediakan informasi sesuai dengan apa yang diminta oleh penggunanya. Nah, sebisa mungkin apa yang diminta pasti akan diberikan. Nah, itu fungsinya, ya. Jadi enaknya apa ya? Penggunanya tinggal masukkan aja atau tinggal berikan perintah saja. Nanti secara otomatis mesin pencarianlah yang akan mencari informasinya dan akan menampilkan ke pengguna. Jadi pengguna ya tinggal menerima output-nya saja dan memanfaatkan informasi yang diberikan. Nah, ini sangat membantu sekali, ya. Jadi kita nggak perlu mencari satu persatu gitu, ya. Karena fungsi inilah yang membuat kita bisa dapat dengan cepat melihat informasi yang kita butuhkan di internet. Oke. Nah, ini yang kedua, ya. Jadi fungsi utamanya memang ada dua ini, ya. Ketika begitu muncul, ya, mesin-mesin penyedia informasi atau mesin-mesin pencarian informasi, fungsi utamanya dua ini. Sebagai media untuk bisa mengumpulkan informasi di internet, ya, secara otomatis, dan media untuk bisa menyediakan informasi ke pengguna sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yang ketiga apa? Yang ketiga zaman sekarang itu bisa kita gunakan sebagai media pemasaran. Atau bisa kita bilang sebagai media iklan. Kita bisa lihat zaman sekarang kalau kita pakai misalkan Google, ya, kita mencari suatu informasi, tiba-tiba ada nyelip nih suatu konten yang tujuannya adalah untuk iklan atau suatu add-on, suatu iklan digital gitu ya, yang mempromosikan suatu produk atau sesuatu hal tertentu ke kita sebagai penggunanya. Padahal kita ya mungkin saja nggak mencari ke situ, cuman diselipkan ya iklan tersebut. Nah, zaman sekarang memang banyak yang memanfaatkan bahwa kita bisa memasarkan produk kita tuh melalui mesin pencarian informasi. Begitu. Kenapa? Ya kita lihat lagi bahwa pengguna internet yang cukup banyak itu merupakan ladang di mana kita bisa menyebarkan ya informasi terutama produk itu biar bisa diterima orang-orang banyak begitu. Nah, makanya zaman sekarang jadi nama lagi fungsinya, nggak cuma untuk mencari informasi, bisa juga untuk bisnis ataupun pemasaran. Oke. Dan memang beberapa media atau layanan ya yang memberikan layanan mesin pencari informasi itu menyediakan slot untuk pasang iklan begitu. Oke, baik. Jadi tiga itu ya mungkin adalah fungsi dari mesin pencari informasi ya yang bisa kita pahami. Nah, selanjutnya setelah kita lihat fungsinya, kita coba lihat bagaimana cara mesin pencarian informasi bekerja, terutama bagaimana ya kita sebagai pengguna bisa mendapatkan informasi ya dari setiap mesin informasi yang kita gunakan. Nah, mungkin saya nggak membahas secara spesifik ya membahas teknologi yang digunakan di setiap mesin pencarian informasi karena pasti berbeda-beda antara satu penyedia layanan mesin pencarian informasi dengan penyedia yang lainnya. Nah, cuman kita bisa coba lihat cara kerjanya secara umum gitu, ya, di mana setiap mesin pencarian informasi pasti akan melakukan 3 tahapan ini untuk menampilkan hasil pencarian informasinya ya sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, apa saja 3 tahapan tersebut? Pertama dia namanya crawling, kedua itu tahapan indexing, ketiga itu tahapan ranking. Jadi ada crawling, ada indexing, ada ranking. Nah, biasanya kalau kita mulai alurnya itu suatu mesin pencarian informasi itu akan melakukan crawling, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menelusuri seluruh informasi yang ada di dalam internet, ya, untuk mencari apakah ada suatu informasi yang perlu ditambahkan, ya, yang perlu disimpan ke dalam basis data milik mesin pencarian informasi tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan konten-konten informasi baru, ya, ataupun konten-konten yang belum ada di basis data milik mereka. Nah, setelah didapatkan ya dengan suatu mekanisme tertentu, maka data tersebut akan disimpan ke basis datanya yang kemudian nantinya kita
kita bisa ya manfaatkan gitu. Nah, setelah crawling, berikutnya ada proses indexing. Nah, proses indexing itu akan dilakukan ketika ada user yang meminta suatu informasi untuk ditampilkan. Jadi nantinya ya dengan menggunakan suatu teknologi atau algoritma tertentu, ya mesin pencari informasi itu akan melakukan pengelompokan mana kira-kira informasi yang relevan dengan yang diminta oleh user. Jadi dia akan mencari dan mengelompokkan atau membuat suatu indeks ya tergantung kategori, berdasarkan kategori yang diminta dari user gitu ya informasinya. Nah, setelah itu didapatkan, maka informasi yang sesuai dengan kategori permintaan dari user itu akan ditampilkan ke user. Nah, namun sebelum ditampilkan, informasi-informasi tadi yang pasti jumlahnya nggak cuma satu ya, mungkin ada beberapa, ya ada puluhan atau ada ratusan mungkin, itu diurutkan, ya dirankingkan dengan menggunakan metode perankingan, ya. Ya, biasanya akan menggunakan suatu teknologi atau suatu algoritma tertentu yang tujuannya adalah mencoba untuk mengurutkan ya tingkat relevan ya relevasi dari permintaan informasi yang diminta oleh user. Jadi semakin relevan ya semakin mendekati apa yang diminta oleh user, dia akan ditempatkan di urutan yang paling atas. Jadi mungkin yang urutan pertama itu adalah yang paling mendekati permintaan user ya berdasarkan mungkin algoritma yang digunakan oleh mesin pencarian tadi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar informasi yang paling pertama dilihat oleh user ketika ditampilkan itu merupakan informasi yang paling dicari, ya, user menurut si mesin pencarian. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, ibaratnya kalau menurut beberapa survei, ya, seorang pengguna yang mencari informasi di dalam mesin pencarian informasi itu biasanya hanya berfokus ke halaman pertama saja. Jadi kalau halaman pertama nggak dapat informasi yang dicari, biasanya akan mencari lagi ya, searching lagi gitu. Dan mungkin Anda juga kayak gitu, ya. Kalau halaman pertama nggak ada informasi yang dicari, ya udah cari lagi dengan kata kunci yang lain. Nah, tujuannya rankingan ya, agar halaman pertama itu minimal bisa memuat mungkin informasi yang paling dibutuhkan atau yang relevan dengan apa yang diminta oleh user itu. Jadi itu adalah informasi yang paling mendekati permintaan user. Dan itu akan sangat mempermudah ya ketika user akan mencari kira-kira mana nih informasi yang perlu dibaca atau informasi yang perlu dimanfaatkan begitu. Kalau nggak di ranking dan informasinya itu acak, nah kita bisa saja mendapatkan informasi yang namanya juga informasi itu nggak hanya satu langsung ditampilkan gitu ya. Akan ada banyak informasi yang relevan mungkin yang dengan kategori permintaan user ya karena namanya juga pengkelompokan di indeks ini ya yang mirip-mirip gitu dengan yang diminta. Cuman ya tingkat kemiripan mana yang paling mirip dengan kebutuhan user ya rankingan inilah yang digunakan untuk menjembatani agar informasi yang diberikan itu benar-benar informasi yang akurat yang diminta oleh user. Nah, jadi begitu ya cara kerja dari suatu mesin pencarian informasi. Yang pertama mengumpulkan informasinya dulu dan kemudian disimpan ke basis datanya. Kemudian ketika user meminta suatu informasi, mesin pencarian informasi akan mengecek informasi dan mengambilnya ya berdasarkan kategori tertentu yang diminta oleh user. Itu akan diminta atau dikirimkan ke user. Nah, sebelum dikirimkan saat mau ditampilkan di ranking dulu. Nah, sehingga hasilnya itu adalah hasil yang sudah di ranking ya berdasarkan tingkat relevansi atau semakin relevan dengan permintaan atau kebutuhan usernya ya kebutuhan penggunanya. Itulah cara kerja mesin pencarian informasi. Oke, kita sudah lihat ya gimana cara kerjanya. Nah, berikutnya kita lihat contoh-contoh dari mesin pencarian informasi. Apa saja sih mesin pencarian informasi yang bisa kita gunakan ya di zaman sekarang? Nah, sebenarnya untuk mesin pencarian informasi itu nggak cuma Google saja. Google hanya salah satu mesin yang bisa kita gunakan. Selain Google ada lagi Pak, ada banyak. Ada Yahoo, ada Yandex, ada Baidu, ada Bing, dan masih banyak yang lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan begitu. Ya, nanti kalian bisa coba explore sendiri gitu kalau lihat penjelasannya atau kategori kriteria dari masing-masing mesin pencarian informasi. Nah, cuman dari sini saya mau tanya dulu ke kalian. Nah, kira-kira mesin pencarian mana nih yang banyak Anda gunakan? Mungkin untuk kebutuhan kalian berselancar di internet. Oke, saya mau dengar pendapatnya dulu.
Google, Pak. Rata-rata Google. Google. Kaum Google, Pak. Kaum Google nih, berarti semua Google Google, prioritas. Pak. Enggak semua sih. Oke, tapi yang kelas ini aja dulu ya. Google, gimana pendapatnya aja? Google kah? Atau ada yang lain gitu? Yang mayoritas yang sering kalian pakai, ya. Kalau saya sendiri, saya pakai Google, ya. Nggak pernah pakai yang lain gitu untuk beberapa tahun terakhir. Cuman kalau awal-awal saya kenal internet, saya nggak pakai Google, saya pakai Yahoo dulu. Ketika mungkin minggu lalu saya dapat cerita ya, saya pakai internet itu sekitar SMP. Nah SMP ketika saya kenal internet, saya hanya pakai Yahoo, nggak pakai Google. Kenapa kok pakai Yahoo? Ya nanti akan saya jelaskan lah ya habis ini. Oke, cuman ya saya boleh simpulkan ya dari kalian di kelas ini mayoritas pakai Google, gitu. Nah, kita coba lihat dulu ya, apakah emang benar bahwa Google itu yang paling banyak digunakan? Kalau saya survei di kelas ini, ya mayoritas itu rata-rata emang menggunakan Google ya. Nah, tapi coba kita lihat berdasarkan faktanya atau datanya. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan data ini ke kalian, gitu. Nah, ternyata kalau menurut hasil survei dari StatCounter di tahun 2021 itu yang paling banyak di masyarakat Indonesia, ya ini berdasarkan masyarakat Indonesia, yang paling banyak itu adalah Google. Ya berarti emang benar ya, Google itu adalah mesin pencarian informasi yang paling banyak. Karena 98%, hampir 100%. Di mana mesin-mesin pencarian informasi yang lainnya itu hanya 2%. Itu total loh. Ya, total mesin pencarian informasi lainnya. Nah, jadi dari sini kita baru bisa bilang, oh di Indonesia sendiri, ya berarti kalian dan saya, karena masyarakat Indonesia, itu memang mayoritas menggunakan Google sebagai mesin pencarian informasinya. Nah lalu pertanyaannya, nah, ada apa dengan Google? Ya, ada apa dengan Google ya, bukan ada apa dengan cinta gitu. Oke, ada apa dengan Google? Kok dia itu jadi favorit nomor satu mungkin di Indonesia? Nah, di sini saya ingin mengajak kalian untuk coba melihat ya, apa sih faktor yang menyebabkan suatu mesin pencarian informasi itu menjadi favorit dari orang-orang gitu ya. Nah, karena dia jadi favorit pasti ada alasannya. Nggak mungkin tiba-tiba favorit gitu. Ya walaupun zaman sekarang memang kalau kita buka browser defaultnya emang Google gitu. Cuman pasti ada alasannya kenapa kita nyaman menggunakan Google. Ya mungkin slide berikutnya kita bisa sama-sama merenungkan, oh emang bener nggak ya faktor-faktor ini menyebabkan saya aman atau saya nyaman pakai Google. Oke, kita coba lihat ya beberapa faktor utama yang menyebabkan masyarakat memilih suatu mesin pencarian tertentu. Nah, apa saja faktornya? Faktor pertama, mudah untuk digunakan. Oke, yang namanya suatu teknologi, kalau mudah digunakan, pastinya akan menjadi favorit oleh semua orang. Ya baik itu mudah dalam fungsionalnya, yang mudah digunakan gitu ya, dalam mengakses informasinya, atau mungkin dalam tampilannya enak untuk dilihat, yang sehingga kita bisa mudah dalam menggunakan. Nah, ini adalah faktor utama yang menyebabkan mungkin kita nyaman menggunakan suatu teknologi tertentu yang dalam hal ini mungkin mesin pencarian informasi tertentu gitu. Nah, yang pertama faktornya ternyata kemudahan dalam menggunakannya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dukungan bahasa yang digunakan. Jadi maksudnya kayak gimana? Ya, maksudnya adalah kalau kita berbicara tentang mencari informasi, ya tentunya suatu mesin pencari informasi itu harus mensupport berbagai macam bahasa sehingga dia bisa menerima suatu permintaan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh penggunanya. Ya kita orang Indonesia pasti kebanyakan kita akan mencari informasi dalam bahasa Indonesia gitu. Jangan sampai kita mencari informasi dengan bahasa Indonesia tampilannya bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini akan sangat dibutuhkan, akan sangat diperlukan ya faktor ini ya karena mencari informasi itu akan mencari informasi atau menampilkan informasinya tadi sudah berdasarkan apa yang diminta. Nah, permintaan itu ya dimasukkan berdasarkan suatu kata ya, suatu kata kunci kan tadi. Nah, kata kunci pasti akan menggunakan suatu bahasa tertentu.
Nah, berarti yang akan ditampilkan pasti akan dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan oleh user untuk meminta informasinya. Nah, sehingga makin banyak bahasa akan semakin nyaman karena kita bisa mendapatkan banyak informasi yang mungkin tersedia di luar bahasa yang biasa kita gunakan gitu ya. Dan banyak atau bisa digunakan secara global gitu karena support ke berbagai macam bahasa. Nah, yang ketiga, nah kecepatan dan keakuratan dalam menampilkan hasil pencarian. Nah, tentunya selain mudah digunakan, ya suatu mesin pencarian informasi itu harus akurat dan harus cepat dalam menampilkan hasilnya. Ya, gak cuma cepat tapi akurat. Nah tujuannya ya karena kita kan cari informasi ya pastinya kita butuh cepat dan kita juga butuh bahwa informasi yang ditampilkan itu ya sesuai dengan apa yang kita minta gitu. Nah sehingga faktor ini juga mempengaruhi pertimbangan kita dalam memilih suatu mesin pencarian informasi. Nah di sini ya coba kita renungkan ketiga faktor ini dan kita coba kaitkan dengan Google. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ya kalau kata saya dan ya beberapa survei juga sudah membuktikan bahwa Google itu ya sudah bisa menerapkan ketiga faktor ini dengan baik. Nah, sehingga karena tiga faktor ini sudah terpenuhi dan dapat dilaksanakan dengan baik, ya maka masyarakat ketika menggunakan Google itu akan merasa nyaman, merasa sangat terbantu ketika menggunakannya. Sehingga kalau sudah nyaman, ya proses selanjutnya ya pasti dia akan menjadi pengguna kembali. Atau dengan kata lain, nggak akan pindah ke lain hati gitu. Sudah nyaman dengan Google, ngapain pindah? Belum tentu kalau pindah akan lebih bagus gitu. Ya, untuk sekarang. Nah, nggak tahu ke depannya gimana ya. Mungkin ada saingannya Google yang bisa lebih bagus. Nah, kita nggak tahu ya masa depan kayak gimana. Cuman untuk sekarang ya, emang Google yang paling nyaman untuk digunakan dalam mencari informasi di internet ya sebagai mesin pencarian informasi. Nah, dari sini mungkin bagi Anda semua teman-teman IF 6 ya, mungkin bisa kebayang lah kenapa atau alasan kalian menggunakan atau nyaman menggunakan Google ya. Mungkin karena sudah memenuhi ketiga faktor ini menurut diri kalian sendiri masing-masing. Kalau saya sih iya, sudah mendukung ini gitu. Nah, ini kita juga bisa melihat ya beberapa contoh kelebihan dari masing-masing mesin pencarian informasi. Nah, ini kalian bisa nanti coba baca buku modulnya gitu. Ini saya ambil modulnya dari modul Cakap Bermedia Digital atau mungkin kalian bisa coba searching di internet ya. Bahwa kita lihat secara kelebihan pun Google itu lebih banyak ya dibandingkan mesin pencarian informasi yang lain. Nah, maka kalau dalam hal atau data seperti ini saja kita bisa tarik kesimpulan, oh Google ya lebih bagus karena banyak kelebihannya dibandingkan yang lain. Nah, apa sih kelebihannya bisa kalian baca ya, bisa kalian coba pahami begitu ya. Cuman di sini ya saya boleh bilang dong kalau Google itu adalah raja dari mesin pencarian di zaman sekarang. Ya buktinya toh kalian semua pakai Google kan rata-rata, saya juga pakai Google itu. Nah, kalau dulu atau tadi saya katakan saya kok waktu awal-awal menggunakan internet pakai Yahoo. Nah, alasannya sebenarnya dulu waktu tahun 2000 sebelum 2010 ya sebelum atau 2000 ke bawah lah begitu. Saya pakai internet 2004 gitu. Nah, 2000 ke bawah itu Google kalah sama Yahoo dari segi yang ketiga faktor tadi, kenyamanan, ya, kemudian penggunaan, kemudian faktor bahasa dan kecepatan ataupun keakuratan dari pencarian informasinya ya. Dulu basis data punya Yahoo itu lebih lengkap ketimbang Google begitu dan teknologinya pun lebih bagus Yahoo ya zaman dulu ya, makanya di Indonesia sendiri yang banyak Yahoo. Kalau kalian sering melihat atau mungkin ekspor-ekspor gitu ya, zaman dulu itu kalau email pun biasanya menggunakan Yahoo sebagai domainnya. Ya karena emang banyak yang menggunakan Yahoo sebelum kalah saing sama Google. Ya Google kemudian di tahun kalau nggak salah sekitar 2006 atau 2007 Google itu menang dan sampai sekarang malah menang mutlak gitu. Ya, karena perkembangan teknologi Google ya, mungkin karyawannya itu kreatif dalam menyempurnakan teknologi mesin pencariannya ya, baik dari segi mungkin gimana cara crawlingnya ya, mengumpulkan informasinya dan semua ke database-nya, kelengkapan basis datanya dan masih banyak lagi ya teknologi yang mungkin Google menang dibandingkan yang lain. Nah itu ya. Oke. Ya mungkin saja nih masa depan
ada mungkin yang bisa menggunakan Google, ya kita lihat saja begitu, karena sekarang masih belum ada, tapi kita nggak tahu masa depan kayak gimana. Oke. Nah, namun walaupun Google bisa dibilang raja, tapi ternyata nggak selalu berjaya di seluruh negara yang ada di dunia ini. Ada beberapa negara di mana Google itu nggak nomor satu. Loh, Pak, negara mana, Pak? Contohnya apa, Pak? Di negara, salah satunya adalah negara China, itu Google bukan merupakan pengguna mesin pencarian informasi yang digunakan paling banyak oleh masyarakatnya. Di China, mesin pencarian informasi yang paling banyak digunakan adalah Baidu, ya, berdasarkan survei. Jadi dia menggunakan produk lokalnya gitu. Kenapa menggunakan Baidu? Kenapa nggak Google? Nah, di sini alasannya adalah bahwa Baidu itu lebih mendukung informasi yang menggunakan tulisan lokal dari negara China, yaitu tulisan Mandarin gitu. Jadi informasi-informasi dalam bentuk Mandarin itu lebih lengkap dari Baidu, ya, dibandingkan Google. Jadi mungkin untuk basis datanya, ya ketika orang mencari menggunakan suatu kata kunci dalam bahasa Mandarin, akan lebih banyak atau lebih akurat dari Baidu ketimbang menggunakan Google. Nah, ya emang sih, Baidu itu emang sengaja difokuskan untuk fokus ke konten lokal yang ada di China gitu ya, sehingga memang secara keakuratan akan lebih lengkap daripada Google ketika digunakan oleh masyarakat sana, begitu. Ya mungkin saja di China kan sudah ada. Mungkin saja di Indonesia ya ada mungkin karya anak bangsa yang bisa menyaingi Google, terutama mungkin di konten-konten lokal yang dalam berbahasa Indonesia gitu. Atau mungkin nggak usah yang Indonesia deh, yang dalam bahasa daerah mungkin. Ya Google juga bisa kok menggunakan bahasa daerah, tapi mungkin ya bisa kita gunakan untuk lebih akurat dalam mencari suatu informasi dalam bahasa daerah. Ya, siapa tahu kalian nantinya tertarik gitu, bisa saja kalian kembangkan gitu ya. Nah, siapa tahu ya kalian jadi penemu aplikasi pencarian dalam bahasa daerah yang lebih canggih daripada Google gitu ketika kalian bandingkan. Ya bisa saja begitu ya, saya harap ya semoga ada yang seperti itu. Oke. Oke. Nah ini contoh Baidu gitu ya, nggak usah, kalian bisa coba searching sendiri gitu. Ya Baidu sendiri sebenarnya nggak hanya untuk lokal saja, kalian bisa pakai kok sebenarnya, cuman ya mungkin nggak selengkap Google kalau untuk informasi global, apalagi informasi Indonesia mungkin ya, kemungkinan nggak akan selengkap Google gitu untuk konten informasinya. Oke. Oke, baik. Oke, dan ya mungkin untuk konsep dari mesin pencarian informasi atau search engine, secara sederhana, ya seperti itu konsepnya, gitu. Nah, sebelum selanjutkan, mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Atau bisa saya lanjutkan? Bisa dilanjutkan saja mungkin, Pak. Yang lain? Boleh dilanjutkan saja, Pak. Oke, ya baik. Kalau emang bisa dilanjutkan, akan dilanjutkan kembali begitu. Nah, setelah kita tahu kayak gimana ya konsep dasar dari mesin pencarian informasi, ya terkait mungkin definisinya, cara kerjanya, dan mungkin contoh-contoh mesin informasi yang ada saat ini. Nah, kita akan coba lihat bagaimana cara menggunakan mesin pencarian informasi khususnya untuk mencari informasi ya di internet. Nah, untuk kasusnya, saya akan menggunakan Google sebagai alat untuk mendemokan cara memanfaatkan suatu mesin pencarian informasi. Kenapa Google? Tadi kan sudah dijelaskan kan Google bahwa Google adalah yang paling banyak digunakan. Jadi ini mungkin adalah suatu mesin yang tepat untuk kita pahami lah cara penggunaannya. Ya mungkin dari beberapa Anda sudah tahu, mungkin ya tidak masalah, kita akan coba lihat ya dari dasar gitu, biar pemahaman Anda makin terbuka dan bisa kalian mulai memperluasnya dari situ. Oke, baik. Pertama kita coba lihat dulu bagaimana kita memulai menggunakan mesin pencarian informasi. Nah tentunya tadi kita lihat bahwa mesin pencarian informasi itu ada suatu program ya,
berbasis teknologi online, berarti bisa dibilang ini adalah suatu merupakan halaman web gitu. Nah, untuk bisa menggunakan mesin pencarian informasi, kita harus pergi ke alamat dari penyedia layanan tersebut. Misalkan kita mau menggunakan Google ya, kita perlu masuk ke halaman Google ya, di mana kalau Google berarti kita tinggal masukkan google.com untuk yang global. Kemudian kalau misalkan kita mau pakai yang bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan google.co.id begitu. Atau untuk menggunakan bahasa yang lain untuk pengaturan bahasanya, kita bisa coba ganti ya google.app. Ya, Pak? Sebentar. Kalian dengar ada suara bunyi ya? Bentar. Ini alarm kebakaran soalnya. Bentar ya. Oke, baik. Oke, tadi terakhir adalah kita untuk mengakses suatu mesin pencarian informasi, ya kita akses ke halaman atau ke tempat di mana penyedia halaman informasi itu bisa kita gunakan layanannya ya. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau untuk mengakses ke mesin pencarian Google, kita ketikkan google.com untuk yang global ataupun google.co.id untuk yang Indonesia ataupun yang bahasa yang lain juga bisa diakses begitu. Nah, selanjutnya setelah kita muncul tampilan seperti ini, ya kita bisa lihat sederhana sekali ya Google, tapi yang ini yang enak dilihat gitu, nggak ada iklan, nggak ada apa. Kita bisa manfaatkan untuk mencari informasi. Yang langkah kedua, maka kita bisa untuk memasukkan kata kunci pencarian dari informasi yang ingin ditampilkan oleh mesin Google. Nah, berarti langkah kedua apa yang dilakukan? Nah, kalian bisa manfaatkan dengan memasukkan kata kunci. Sehingga nantinya mesin pencarian informasi ataupun si Google itu akan menampilkan informasi-informasi yang relevan dengan apa permintaan kita, gitu. Nah, tentunya nanti akan ada beberapa cara ya dalam pemilihan kata kunci, yang mungkin nanti akan dibahas tipsnya gitu. Cuman tentunya kalau kita bicara kata kunci ya berarti kata kunci. Bukan sesuatu yang bisa dibilang suatu kalimat panjang ya. Google akan lebih bagus atau lebih akurat menampilkan informasinya jika kita masukkannya adalah suatu kata kunci yang relevan dengan informasi yang mau kita cari. Gitu. Nah, namun Google sendiri juga menyediakan suatu layanan. Ya, zaman sekarang Google sudah menyediakan layanan yang namanya Google Suggestion atau autocomplete, yang tujuannya adalah membantu memberikan beberapa pilihan kata kunci yang mungkin nanti dapat digunakan oleh penggunanya, ya pengguna si mesin Google tersebut untuk membantu mencari informasi yang lebih spesifik lagi dari apa yang ingin mereka cari. Ya, ini adalah fitur untuk membantu pengguna gitu dari Google. Nah, contohnya seperti ini ya, kita tinggal mengetikkan saja informasi atau kata kuncinya, gitu. Nantinya Google akan secara otomatis mencari dan menampilkan informasi sesuai dengan apa yang kita masukkan dari kata kunci, gitu. Ya, pencarian berdasarkan kata kunci, yaitu Google. Nah, namun kalaupun kita mau mencari atau melihat beberapa saran di Google, itu kita bisa juga, ya. Jadi misalkan kita ingin mencari yang lebih spesifik nih, nah kita bisa lihat saran-saran kata kunci dari Google, begitu. Yang bisa kita lihat kata-kata kunci ya contoh-contohnya kan pendek-pendek ya, memang bukan satu kalimat lengkap gitu ya, hanya kata kuncinya saja. Nah, untuk mempermudah pencarian. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan kata kunci dan kita mulai mencari gitu ya, kita juga bisa mencoba untuk memasukkan kata kunci selain yang mengetik, kita juga bisa menggunakan suara. Nah, Google bisa menerima suatu informasi berupa suara dari pengguna ya untuk memasukkan kata kunci pencarian. Nah, Google bisa menerima suara karena Google mempunyai suatu mekanisme untuk menangkap dan menjadikan suara kita itu sebagai kata kunci. Ya, teknologinya seperti bisa dibilang suatu teknologi speech to text atau yang mengubah suara menjadi suatu teks, dan nantinya teks tersebutlah yang akan menjadi kata kunci yang akan digunakan oleh Google gitu. Nah, namun untuk menggunakan fitur ini, maka kalian harus lebih dulu menyesuaikan setelan bahasa dengan apa kata yang akan kalian ucapkan gitu. Ya, karena kalau misalkan kalian setel Google-nya Google Inggris, kalian pakai bahasa Indonesia, pasti nggak akan nyambung ditangkapnya. Ya, kemungkinan akan nggak sesuai dengan kata kunci yang kalian inginkan ketika diterima dan ditangkap
oleh Google gitu. Jadi setelan bahasa harus disesuaikan dulu dengan kata apa yang ingin kalian ucapkan ya bahasanya. Kemudian kalian juga harus mengatur dan memastikan bahwa fitur mikrofon di browser kalian itu sudah nyala atau sudah aktif, sehingga si halaman Google itu bisa menangkap suara yang kalian inputkan gitu melalui mikrofon punya Anda. Nah, sehingga baru bisa dimanfaatkan. Nah, untuk mengakses pencarian berdasarkan suara, kalian bisa tinggal klik saja ya simbol mikrofon itu ada di bagian search bar-nya ya di halaman pencariannya, tinggal kalian gunakan saja. Ya selain pencarian menggunakan suara, Google juga ada beberapa mekanisme lagi ya kayak pencarian berdasarkan gambar gitu. Yang bisa kalian manfaatkan untuk membantu Anda memasukkan kata kunci ya. Sehingga Google bisa menampilkan informasi sesuai dengan kata kunci yang kalian masukkan. Nah, selanjutnya setelah kata kunci kita masukkan dan Google sudah mencoba menampilkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat relevannya dengan kata kunci yang kita masukkan, maka langkah ketiga berarti informasi dan tampilan informasi tersebut akan ditampilkan ke penggunanya, ya. Jadi hasil pencarian akan ditampilkan ke penggunanya. Nah, di sini sebenarnya muncul masalah. Nanti akan ada beberapa masalah yang perlu kita coba ya pikirkan secara kritis, gitu. Nah, ketika mesin pencarian informasi dalam hal ini Google itu menampilkan hasil pencarian informasinya, bisa saja ada beberapa masalah. Salah satunya yang pertama, bisa saja bahwa informasi yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ketika kita memasukkan kata kunci saat mau mencari informasi tersebut. Nah, bisa saja berbeda dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini sering terjadi. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan saya mau cari informasi COVID gitu ya, cari informasi COVID, tapi saya pinginnya yang tampil tuh hanya informasi, misalkan dia berupa artikel, atau misalkan dia berupa video, atau merupakan dia adalah berita yang informasinya itu seminggu terakhir. Nah, bisa saja ternyata yang ditampilkan tuh nggak seperti yang saya inginkan. Ya mungkin ketika tampil nyampur-nyampur, mungkin nggak artikel, tapi ada artikel, ada foto, atau ada hal-hal yang di luar artikel, atau mungkin yang tampil itu adalah informasi COVID yang bukan dari seminggu terakhir, tapi mungkin dari tahun lalu, atau 2 tahun lalu, ya bisa saja gitu. Ya, informasi yang didapat mungkin nggak sesuai harapan kita. Nah, itu masalah pertama. Ya. Jadi agar lebih paham gimana kita memanfaatkan pencarian informasi, kita perlu tahu dulu ada masalah apa saja yang terjadi di sana, gitu ya, yang biasa dialami oleh penggunanya. Nah, ini masalah pertama, ya. Tidak spesifik sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin dari ketika kita memasukkan keyword atau kata kunci dalam mencari informasi. Nah, jadi tampilannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kalau by default ya tidak kita apa-apakan, maka nantinya mesin Google ya itu akan menampilkan seluruh informasi yang dianggap relevan ya sesuai dengan mekanisme penampilan informasinya ke pengguna. Jadi seluruh informasi yang mereka anggap relevan dengan apa yang diminta dari keyword itu akan ditampilkan. Nah, karena kita kan nggak tahu ya apa yang diharapkan kalau hanya berdasarkan keyword saja. Nah, untuk itu agar informasi yang ditampilkan lebih spesifik dan hanya yang ingin diharapkan, kita bisa menggunakan beberapa solusi yang memang diberikan oleh Google gitu ya di mesin pencarian informasinya. Nah, gimana? Kita coba lihat. Ya, ini menyelesaikan masalah yang pertama agar tampilan informasinya itu lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan kita. Solusi yang pertama. Nah, kita bisa manfaatkan yang namanya filter pembatas jenis informasi. Nah, ada kalanya kita mungkin hanya ketika mencari informasi ya ingin menampilkan atau melihat informasi dengan kriteria atau bentuk informasi tertentu. Misalkan tadi saya mau cari COVID ingin tampil artikel saja. Saya ingin cari COVID ingin tampil dalam bentuk video saja atau dalam bentuk gambar saja ya. Atau dalam bentuk misalkan COVID untuk kategori konten misalkan perbankan, berarti yang tampil adalah mungkin hal-hal yang berkaitan tentang efek COVID di perbankan gitu. Nah, itu bisa kita atur ya dengan menggunakan filter pembatas jenis informasi. Ya. Jadi Google menyediakan suatu filter yang bisa kita setting agar tampilan informasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan.
ya berdasarkan jenis informasinya. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya tuh ada di toolbar atas ya, kayak gini contohnya. Mungkin kalian sudah familiar gitu, jadi nggak usah saya demokan. Nanti ada banyak pilihan filter yang bisa kita terapkan. Ya mungkin dari jenis bentuknya atau mungkin dari kategori kontennya itu bisa kita aplikasikan sehingga tampilan yang kita dapatkan ya dari ketika menggunakan Google untuk mencari informasi itu bisa lebih spesifik lagi dengan apa yang kita butuhkan ya dari keyword yang kita masukkan. Nah ini salah satu solusi yang pertama. Nah ada banyak sekali fitur atau filter yang bisa kita manfaatkan. Dan setelah filter itu ya tentunya informasinya akan dibedakan sesuai dengan bentuk filternya ya. Ada berita, ada video, ada gambar, ada map gitu. Nah untuk contohnya saya hanya menunjukkan satu saja gitu ya. Nah di sini ya saya contoh yang saya gunakan adalah filter atau mungkin fitur dari penggunaan informasi berdasarkan map atau Google Map kalau di Google ya nama layanannya. Nah Google Map itu artinya ya kita ketika mencari sesuatu nanti yang tampil itu ya berupa suatu koordinat ya atau suatu lokasi ataupun suatu peta gitu ya. Jadi informasi yang didapatkan ya berupa suatu lokasi lah ya, informasi yang diberikan oleh Google. Coba kita lihat atau coba kalian nanti uji ya, harusnya nggak usah diuji, mungkin kalian sudah familiar gitu ya. Kalau kita mengetikkan Unicom di pencarian ya yang biasa gitu ya, di halaman pencarian biasa, dengan kalian mengetikkan Unicom di map ini ya, pasti hasilnya beda. Di sini pasti akan menunjuk lokasi Unicom gitu ya, di mana alamatnya mana, titik koordinatnya mana begitu. Kalau di halaman biasa mungkin ya informasinya ya mungkin adalah tentang web Unicom atau mungkin berita-berita terkait Unicom dan lain sebagainya ya. Nah, itu salah satu bentuk atau filter jenis informasi yang kalian inginkan. Oke. Nah, ini cuma contoh doang, contoh saja nih ya. Penggambaran kalau kita bisa memanfaatkan salah satunya itu map, fitur map di Google untuk memberikan informasi terkait peta. Kalau saya sendiri yang banyak saya gunakan si informasi dari map ini adalah bagaimana bisa melihat bentuk lalu lintas atau traffic di Bandung ini secara real time. Ya karena map Google bisa mendapatkan atau menampilkan informasi traffic di Bandung itu real time. Ya kita bisa melihat makin padat itu makin merah ya di jalan-jalan yang ada di Kota Bandung ini gitu. Nah ini salah satu bentuk informasi yang mungkin kalau saya sendiri banyak saya gunakan. Mungkin Anda juga sama begitu ya. Oke, nah ini contohnya. Nah berikutnya kalau tadi itu kita mencoba untuk mendapatkan informasi yang spesifik dengan menggunakan filter berdasarkan jenis informasinya. Nah, kalau sekarang kita coba manfaatkan bahwa Google juga bisa membatasi informasi yang ditampilkan dengan menggunakan filter berdasarkan waktu. Ya, waktu dari informasi tersebut tersedia gitu, ya. Jadi kita bisa mengetahui atau menampilkan informasi yang dalam rentang waktu tertentu. Misalkan tampilkan informasi yang hanya di hari itu atau yang baru tersedia di 24 jam terakhir atau di 1 minggu terakhir atau di beberapa tahun terakhir. Nah, ini sangat bermanfaat. Ya, salah satu contohnya kalian nih sebagai mahasiswa ya, nantinya kalian akan sering mencari referensi apabila kalian menulis makalah atau tugas-tugas kuliah. Nah, biasanya akan diminta bahwa referensi itu harus yang beberapa tahun terakhir gitu. Nah, jadi biar nggak kemana-mana tampilan informasi yang diberikan oleh Google, kalian bisa ngatur. Misalkan saya ngatur 2 tahun terakhir. Jadi artikel yang kalian baca adalah informasi yang memang waktunya, ya waktu tersedianya, waktu beredarnya itu dalam 2 tahun terakhir di Google gitu. Nah, ini sangat bermanfaat untuk membatasi bahwa kalian ingin melihat suatu informasi di rentang waktu tertentu ya. Oke, berikutnya apa? Berikutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bisa dibilang Google punya suatu mesin pencarian khusus yang memang digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Salah satu contohnya adalah mesin pencarian Google Scholar atau Google Cendekia kalau Indonesianya.
yang biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi terkait akademik. Biasanya yang banyak di sini adalah informasi-informasi terkait penelitian, ya, baik terhadap judul penelitian, konten penelitian, ataupun ya nama peneliti gitu. Nah, jadi kalaupun kalian ingin mencari ya artikel ilmiah, jurnal-jurnal, disarankan lebih baik menggunakan Google Scholar dibandingkan Google yang biasa. Karena di sini ya informasi kalian akan lebih spesifik. Kalian misalkan ketik COVID, kalau di Google biasa itu pasti akan kemana-mana informasinya. Ya kalau nggak kalian filter. Kalau di sini apa yang muncul? Pasti akan muncul adalah jurnal-jurnal penelitian atau ya hal-hal ilmiah lainnya yang membahas tentang COVID. Gitu ya. Jadi fokusnya adalah ke tujuan akademiknya gitu. Nah, ini bisa kalian manfaatkan juga. Nah, yang keempat, kita bisa juga mendapatkan informasi yang spesifik dengan memperhatikan cara penggunaan kata kunci kita. Kata kunci yang efektif bisa menghasilkan tampilan informasi yang lebih akurat ketimbang kata kunci yang ngasal-asalan gitu. Ya, kita juga harus tahu gimana memanfaatkan kata kunci dengan baik. Nah, toh beda kata kunci, beda juga tampilan yang dihasilkan. Karena ya kembali lagi yang membaca kata kuncinya adalah mesin, ya Google itu sendiri yang akan menerjemahkan kira-kira apa yang dicari dan mencoba mencari yang sesuai dengan apa kata kunci yang kita masukkan. Nah, oke, langsung saja di sini itu. Nah, ini beberapa tips yang bisa kalian gunakan nantinya untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dengan menggunakan kata kunci. Jadi ada beberapa tips yang sebenarnya bisa kita manfaatkan ya, selain kita mencoba untuk menggunakan kata kunci yang spesifik mengarah ke informasi yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mencari suatu informasi yang kuliner gitu, kita ingin mencari rumah makan apa saja yang ada di Bandung. Nah, kita mungkin lebih bagus untuk memasukkan kata kuncinya berupa kuliner Bandung, ketimbang menuliskan tempat makan paling populer dan hits di kota Bandung. Nah, biasanya yang akan paling bagus atau yang paling efektif untuk ditampilkan hasilnya, itu adalah yang pertama, ya kuliner Bandung. Nah, namun kita bisa filter lagi, memperbagus lagi hasil pencariannya dari kuliner Bandung tersebut, gitu. Misalkan kita bisa menggunakan tanda kutip, ya tanda petik 2 gitu, untuk membatasi bahwa kita akan berfokus untuk mencari informasi itu. Jadi dibaca oleh Google-nya tuh dia akan fokus untuk mencari yang kata kunci yang kita kutipkan. Misalkan kuliner Bandung, kita kutipkan yang di bagian Bandungnya, nanti dia akan lebih berfokus untuk mencari kata Bandungnya di basis datanya gitu. Lalu gunakan titik 2 untuk mencari hanya di situs tertentu. Oke, ini maksudnya gimana? Ya kita bisa menggunakan untuk kita mencari suatu informasi agar fokus mencarinya di suatu situs tertentu. Misalkan kalau kuliner gimana ya? Kuliner kalau nggak salah saya lupa gitu ya. Misalkan kuliner Bandung titik 2, terus informasinya atau webnya saya tuliskan pekkuliner.com gitu. Nantinya yang akan tampil adalah informasi-informasi rumah makan di Bandung yang ada di pekkuliner.com di tampilan halaman yang pencarian kita yang diberikan oleh Google. Nah, begitu ya. Ini bisa kalian manfaatkan, nggak usah saya jelaskan semua, saya yakin kalian semua bisa baca, begitu. Nanti kalian bisa manfaatkan, ya. Contohnya kayak ini file type, mungkin kalian ingin kuliner Bandung, tapi video gitu. Kalian ingin nonton dari orang-orang yang membuat vlog kuliner gitu ya. Mungkin kalian bisa menggunakan gini, kuliner Bandung, file type, misalkan MKV atau misalkan MP3 gitu ya, nanti akan tampil video-video yang sesuai dengan file type-nya. Karena kita mau mengetikkan file type video, maka yang tampil pasti akan data video gitu, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian manfaatkan dan bisa kalian coba lah, ya. Coba dites kayak gimana hasilnya. Kan lebih enak kalian coba sendiri, explore secara mandiri. Oke, ini adalah tips yang bisa kalian gunakan agar pencarian dengan kata kunci menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Oke.
Next. Oke, tadi kita membahas masalah tentang bahwa suatu informasi yang ditampilkan oleh Google itu kadang nggak spesifik sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, apa yang kita harapkan. Nah, ada masalah lainnya? Oh, tentu ada. Nah, masalah yang kedua yang akan saya singgung adalah bahwa informasi yang diberikan oleh suatu mesin pencarian itu belum pasti kebenarannya. Jadi informasi-informasi yang ditampilkan yang kita baca itu belum pasti benar, ya. Baik itu misalkan informasi yang tidak jelas fakta atau sumbernya ataupun informasi yang memang suatu bentuk hoax gitu. Nah, di sini kita mau coba lihat bahwa informasi itu nggak selalu benar loh di Google, ya. Biarpun dia mempunyai banyak informasi, kita lihat juga salah satu resiko di internet adalah informasi itu banyak yang negatif, banyak yang hoax. Nah, maka informasi yang diberikan oleh Google pun kadang bisa saja nggak benar. Nah, di sini untuk membuktikan ya bahwa emang pernyataan ini valid, kita coba lihat gimana respon atau pendapat masyarakat di Indonesia dalam menyikapi apakah suatu informasi di internet itu benar atau tidak, atau banyak bohongnya gitu. Di sini kita coba lihat surveinya. Nah, ini survei dari APJI tahun 2020. Kita bisa lihat gimana respon terhadap tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap beberapa kriteria ya informasi di internet. Di sini ya kita coba abaikan beberapa hasil survei yang kecil presentasinya. Kita lihat di yang 3 yang terbesar ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu yang ini 27,8%. Ini apa? Ini adalah informasi masyarakat yang mempercayai bahwa informasi di internet itu banyak bohongnya atau hanya sebagian kecil saja yang benar gitu. Jadi dia lebih percaya bahwa informasi internet itu nggak benar, ya kebenarannya itu nggak bisa apa ya, ibaratnya nggak bisa langsung dipercaya gitu. Nah, istilahnya seperti itu mungkin. Nah, lalu yang kedua, 27,5% untuk kriteria bahwa informasi di internet itu masyarakatnya ya kadang percaya, kadang tidak. Jadi setengah-setengah ya, setengah percaya, setengah tidak gitu ya. Jadi abu-abu lah. Ya kadang dia percaya, kadang dia enggak. Nah, itu 27,5 ya. Masyarakat yang galau gitu mungkin bisa dibilang karena cuma setengah-setengah. Kemudian 26,1 ya mengatakan bahwa sebagian besar informasi internet itu informasi yang benar gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kalau mau saya simpulkan, kita lihat bahwa kalau kita tarik kesimpulan yang kemarin dapat saya singgung bahwa kalau kita menarik kesimpulan, kita lihat aja 50% terbanyaknya gimana? Banyaknya 50% di atas atau yang ke bawah? Kalau di bawah, ya berarti yang paling besar itu yang paling besar. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata sih kita bisa bilang ya bahwa yang paling besar untuk di sini itu adalah masyarakat kurang percaya gitu ya. Berarti bisa dibilang atau simpulkan kalau kita tambahkan dengan yang ini, informasi di internet itu tanggapannya adalah negatif atau nggak bisa dipercaya gitu. Jadi ya tingkat kepercayaan Indonesia terhadap informasi di internet itu masih rendah gitu. Ya banyak nggak percaya. Ya kita bisa lihat sendiri kalau di kita tuh banyaknya tersebar hoax atau informasi-informasi yang nggak benar gitu ya. Nah, dari sini karena kita bisa simpulkan bahwa informasi di internet itu mungkin kebenarannya itu cukup rendah ya, tidak bisa langsung kita percayai. Nah, maka untuk mengatasi itu ya tentunya kita harus bisa memiliki pola pikir kritis untuk memfilter atau menyaring lebih bijak bagaimana kita menanggapi suatu informasi yang kita dapatkan dari mesin pencari informasi. Jadi kita nggak perlu atau nggak mentah-mentah menerima informasi yang diberikan. Kita harus bisa mengkajinya terlebih dahulu, kita harus bisa menilainya dan mengecek apakah emang betul fakta yang diberikan dari informasi tersebut. Nah, baru kita bisa percaya dia itu benar atau tidak. Ya, nah itu. Ya, di sini kita butuh pola pikir yang kritis ya, pola pikir digital yang baik. Nah, untuk menambahkan wawasan Anda, di sini kita coba lihat bagaimana bentuk gangguan informasi. Nah, di sini untuk bisa menggambarkan bahwa ya kebenaran suatu informasi yang rendah itu, kita coba lihat kayak gimana sih bentuk gangguan informasi yang ada di internet itu. Nah, berdasarkan beberapa literatur, ada 3 bentuk gangguan informasi, ya, dikelompokkan ke dalam 3 bentuk. Berdasarkan ya isi kontennya dan gimana orang yang menyebarkan informasi tersebut.
Nah itu, ya. Nah apa saja? Kita lihat gambar ini, ya. Oke, ada 3 yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Nah ini adalah 3 bentuk gangguan informasi dengan berdasarkan gimana isi kontennya, gimana orang menyebarkannya, dan gimana efeknya ke masyarakat luas. Jadi ada yang hanya tidak berbahaya, tidak berdampak, tidak merugikan, ada yang dengan niat merugikan gitu. Nah kita mulai dulu dengan melihat definisi dari misinformasi. Misinformasi itu adalah suatu bentuk gangguan informasi di mana konten informasi tersebut adalah konten yang salah. Nah, namun orang yang menyebarkannya menganggap bahwa konten tersebut benar. Jadi dia tuh nggak tahu, ya, dia anggap benar tapi disebarkan. Nah, informasi-informasi tersebut yang kalau kita dapatkan itu merupakan suatu bentuk misinformasi, ya. Dan ini cukup banyak tersebar di internet. Ya kenapa? Kita lihat, minggu lalu kita sudah bahas bahwa zaman sekarang banyak sekali yang begitu dapat suatu informasi, belum dicek dulu kebenarannya, ya apakah hoax atau tidak, langsung main share di sosmed ataupun di media-media lainnya. Nah, sehingga karena belum tahu atau belum benar ya faktanya, bisa saja dia anggap itu benar saat itu dan di-share. Nah, ternyata kontennya atau isi informasinya itu salah gitu, nggak benar. Nah, itu jatuhnya misinformasi, ya, konten yang menyesatkan. Lalu yang kedua ada bentuk gangguan informasi yaitu disinformasi. Ini maksudnya gimana? Disinformasi itu adalah suatu bentuk informasi di mana kontennya itu salah, ya, nggak benar. Nah, tapi orang yang menyebarkan, dia sudah tahu kontennya salah, tapi tetap menyebarkan. Atau informasi yang emang sengaja untuk menipu gitu ya, direkayasa emang untuk suatu tindakan atau niat yang merugikan. Sudah tahu salah, tapi tetap disebarkan. Nah, itu disinformasi. Informasi yang konten salah, tapi merugikan gitu dengan niat nggak baik, disinformasi. Nah, yang ketiga malinformasi. Nah, malinformasi berbeda dengan yang mis dan dis, di mana kalau mis dan dis itu kontennya salah. Malinformasi itu konten yang disebarkan itu benar, tapi nggak semua yang disebarkan, tapi hanya sebagian kecil saja. Jadi hanya sebagian kecil saja yang benar, tapi disebarkan dengan tujuannya apa? Tujuannya itu ya niat untuk bisa dibilang menggiring opini gitu. Ya, dengan menyelipkan suatu kebenaran bisa saja menggiring opini ke sesuatu hal yang sesat gitu, yang nggak benar. Itu bisa seperti itu, ya. Kita gunakan suatu kebenaran untuk menyesatkan orang lain, itu bisa. Dan ya kita bisa menggunakan ini misalkan untuk misalkan apabila ada hate speech, ujaran kebencian, kemudian menghina dan lain sebagainya. Itu, nah ini sangat merugikan, ya. Benar, tapi dirugikanlah orang yang terkena malinformasi. Nah ini 3 bentuk gangguan informasi dan kemarin minggu lalu kita sudah membahas hoax. Nah hoax itu sebenarnya ya masuk ke dalam gangguan informasi sebenarnya. Cuman tingkatan hoaxnya itu masuk ke mana? Bisa hoax sebagai misinformasi, bisa. Disinformasi bisa juga, malinformasi bisa juga, gitu ya. Jadi kita nantinya dari pertemuan hari ini ya kita bisa mencoba atau memahami bahwa hoax itu juga ada tingkatannya. Ada hoax yang misinformasi, ya karena kita nggak sadar ketika menyebarkan, kita anggap dia benar tapi ternyata salah. Kemudian disinformasi, hoax yang emang niat untuk menipu gitu, dan malinformasi. Oke, nah di sini ada beberapa bentuk atau jenis ya kayak gimana gangguan informasi yang mungkin kelompok-kelompoknya atau bentuknya di internet. Ada yang berupa parodi ya, ya parodi yang namanya bercandaan gitu tapi bisa menjadi suatu informasi yang menyesatkan atau yang efeknya ya bisa merugikan gitu karena kita sadar bahwa mungkin dia itu salah gitu parodi kita tapi kita tetap memparodikan sesuatu hal. Nah, itu bisa saja merugikan ya. Kemudian konten yang menyesatkan ya sudah pasti ini gangguan informasi. Konten tiruan ya namanya tiruan juga sesuatu yang palsu pastinya akan mengganggu gitu ya. Misalkan aja contoh aja konten tiruan tuh erat kaitannya dengan hak cipta. Ya, banyak kok di internet kita bisa dapat konten-konten kayak video, lagu secara bajakan.
Nah, tapi itu sebenarnya mengganggu bagi pihak yang legal gitu, yang mungkin mengganggu keuntungannya gitu atau lain sebagainya. Nah, secara eh, konsep ya, secara teori ya nggak baik, termasuk gangguan informasi. Oke, udah chat ini. Oke, ini akan saya bahas ya, panjang soalnya. Oke. Next, konten rekaan ya. Konten rekaan ya itu adalah suatu informasi yang sudah direkayasa sedemikian rupa dengan niat mau menipu atau mau memanipulasi suatu opini dan lain sebagainya, ya udah pasti gangguan informasi ya. Hubungan yang salah. Nah, ini yang sering kita temukan zaman sekarang. Hubungan yang salah ibaratnya sebagai salah satu bentuknya adalah suatu informasi yang clickbait. Di mana kalau kita bicara clickbait, ya judulnya apa, informasinya kemana. Judulnya, informasinya nggak sesuai dengan judul yang diberikan, dan ini sering banget, terutama malah di portal-portal berita yang ada saat ini. Sering banget mereka menggunakan clickbait hanya untuk mendapatkan konten gitu ya, untuk mendapatkan viewer gitu ya di konten mereka. Terus konten yang salah ya udah pasti ya sengaja dibagikan informasi yang nggak benar, konten yang dimanipulasi sama saja dengan konten yang salah ya, sengaja dimanipulasi demikian rupa sehingga menyesatkan. Nah, ini bentuk-bentuk misdisinformasi begitu. Oke. Lalu contoh-contoh misdisinformasi yang nggak usah saya bahas, ini sebenarnya adalah bentuk hoax gitu ya, yang tadi saya katakan bahwa hoax juga ada tingkatannya, ada yang mungkin hanya sebatas misinformasi gitu, atau hoax yang memang sengaja untuk tujuan merugikan ya, disinformasi. Ya ini kalian mungkin sudah bisa cari, sudah paham dan mungkin bisa mencarinya kembali begitu. Nah, kemudian ciri-ciri dari mis atau disinformasi. Sebenarnya ciri-ciri sendiri dari mis atau disinformasi atau gangguan informasi pada umumnya itu mirip dengan ciri-ciri yang bisa kita temukan pada suatu informasi hoax gitu ya, karena ini kaitannya ya erat sekali ya dengan hoax. Ya, ciri-cirinya ya bisa dibilang suatu kalimatnya heboh ya, kalimat heboh, kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga apa ya, ketika dibaca itu terkesan sesuatu yang wow atau provokatif ataupun hal-hal yang menarik perhatian gitu. Lalu mungkin saja dengan mencatut suatu lembaga-lembaga pemerintahan, figur publik dan lain sebagainya. Ya, ini sudah kita bahas di hoax, sebenarnya nggak beda jauh. Ya, biasanya ya informasi-informasi yang menyesatkan ya pasti begitu-begitu saja ciri-cirinya. Begitu. Nah, di sini setidaknya kalian bisa dapat gambaran ya kayak gimana mungkin bentuk-bentuk informasi yang kalian dapatkan di internet. Ya, jadinya menambah wawasan Anda untuk bisa berpikir lebih kritis lagi dalam menilai informasi yang Anda bisa terima atau tidak di internet. Oke. Nah, simpulannya ya kita tahu ya bahwa ternyata di internet pun informasinya itu nggak bisa kita 100% langsung percaya. Ya, kita perlu memikirkan dan mengkaji informasi tersebut sehingga kita hanya mengambil atau menerima informasi yang memang faktanya itu sudah benar atau tervalidasi. Nah, Google sendiri apakah mempunyai suatu alat untuk membantu kita mengecek suatu fakta? Ya, namanya juga suatu mesin pencarian, apakah disediakan alat untuk membantu kita dalam mengecek suatu informasi di internet. Nah, ini silakan kalian explore materinya. Ya, sehingga wawasan Anda bisa tambah banyak ya. Oh, ternyata Google punya loh alat yang bisa kita pakai untuk mengecek apakah suatu informasi itu hoax atau sumbernya jelas atau tidak. Ya, nah, silakan kalian mangga kalian manfaatkan mungkin tools yang disediakan oleh Google. Begitu. Oke, materinya habis ya. Materinya habis, jadi seperti itu mungkin sedikit cerita saya buat pertemuan hari ini. Ya, sudah cukup panjang juga, 1 jam lebih saya cerita. Jadi saya rasa cukup sekian mungkin cerita saya.
Jadi apa yang kita simpulkan atau apa yang kita dapatkan dari materi hari ini, ya kalian ya mendapatkan wawasan tentang ya kayak gimana konsep dari sistem konsep dari mesin pencarian informasi atau search engine, ya terutama seperti apa cara kerjanya, seperti apa fungsinya, seperti apa mesin-mesin yang bisa kita gunakan saat ini, begitu, dan juga gimana kita memanfaatkan mesin pencarian informasi yaitu Google dalam bisa mendapatkan informasi yang akurat dan juga yang sehat. Oke, paling itu saja mungkin dari saya. Oke, nah barusan ada chat. Saya mau lihat dulu chatnya, panjang soalnya. Ini teh saya melihat, tapi dari penyampaian Anda ini suatu pernyataan gitu, bukan pertanyaan. Ini maksudnya gimana, Fajar? Oke, sip. Pantesan ya. Nah, ini oke, ini tambahan yang bagus dari Fajar ya. Oke, ya sebenarnya tujuan artikelnya tapi yang benar sebagian bagiannya buat nambah data di artikel biar banyak itu bikin silang. Ya, emang benar ya. Salah satunya ya makin banyak kemungkinan si page tersebut akan muncul gitu ya. Dengan banyaknya traffic pasti bakal banyak dapat uang dari iklan. Nah, makanya tadi kan fitur sekarang jadi pemasaran ya. Wah, mantap, ada ngeblog. Bikin blog, artikel, apa video nih Fajar? Wah, mantap. Mungkin bisa di-share nih, artikel apa nih, konten apa yang Anda buat. Mungkin kapan-kapan bisa saya gini lihat-lihat. Wah, Gareth Touch My ID. Wah, keren. Pasti tentang teknologi ya. Mantap, lanjutkan. Nah, bagus tuh. Hobi tulis artikel itu bisa menambah makin banyak wawasan Anda gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang lainnya juga ya, karena menulis satu artikel itu tentunya membutuhkan pengetahuan juga atau wawasan juga ya agar tulisan artikel Anda bagus gitu. Oke. Baik, terima kasih. Kebetulan saya juga lagi merekam, pastinya teman-teman juga bakal bisa mendapatkan ya ini tambahan dari Fajar ya, terutama mungkin dalam pemanfaatan search engine-nya begitu. Oke, baik. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Gimana sudah cukup? Kalau sudah, ya berarti perkuliahan akan saya tutup gitu. Sudah mungkin. Yang lainnya saya baru dengar satu suara saja. Sudah, Pak. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah cukup, Pak. Oke, baik, karena sudah mayoritas saya dengar sudah bilang sudah cukup, maka saya akhiri saja. Akhiri saja perkuliahan buat pertemuan hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir secara daring untuk perkuliahan pola pikir digital di pertemuan hari ini. Ya, silakan kalian eksplor kembali mungkin materi hari ini, ya terutama kalian coba ya iseng-iseng memanfaatkan tips-tips dan sebagainya tadi ya, gimana menggunakan atau memanfaatkan kata kunci di dalam pencarian satu informasi di Google begitu, dan ya kalian coba saja mungkin lebih eksplor lagi ya, terutama mungkin gimana cara mengecek fakta-fakta informasi apakah dia hoax atau tidak ya. Coba cari saja mungkin tools dari Google, apakah ada atau tidak, silakan Anda explore. Oke, paling itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi ya kurang lebih segitu yang bisa saya berikan ke Anda untuk menambah wawasan Anda. Apabila mungkin ada kesalahan ketika saya menjelaskan, ya saya mohon maaf begitu ya. Baik, akhir kata saya tutup saja kelasnya. Jadi terima kasih banyak kembali. Kita berjumpa kembali di minggu depan ya, pertemuan terakhir kita untuk mata kuliah pola pikir digital sebelum ujian tengah semester. Oke, saya tutup saja. Selamat siang, sampai berjumpa minggu depan.
Siang, Siang. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, terima kasih, Terima Pak. kasih, Oke, Pak. siang. Saya izin matikan Zoom-nya juga ya. Ya, Pak. Ya, Pak.